Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ara Dokter. Belajar bersama, sehat bersama. Podcast ini insya Allah nanti akan membahas berbagai macam penyakit dan juga tips-tips kesehatan dari tenaga medis. Terutama bisa juga dari dokter, dokter spesialis, bidan, perawat maupun tenaga medis lainnya. Nah, untuk selama podcast ini berlangsung, izinkan saya memanggil Bapak dan Ibu sekalian yang menonton podcast hari ini dengan sebutan Sobat Dokter. Saya sendiri, Dokter Rian, di sini bertugas sebagai host pada podcast hari ini. Nah, untuk podcast hari ini kita akan membahas sedikit ataupun sedikit banyaknya tentang dua materi, yaitu tentang ASI yang sudah tidak asing lagi ya tentunya, dan juga materi berikutnya. Nah, ini mungkin belum semua orang tahu, yaitu IMD atau inisiasi menyusui dini. Nah, untuk dua topik ini, alhamdulillah kita sudah ditemani oleh pemateri yang luar biasa hebat, dahsyat, dan juga berpengalaman di bidang terutama menyusui ini yaitu ASI dan juga IMD. Nah, mari sama-sama kita sapa pemateri kita hari ini yaitu Bidan Nora Isa Trinovadela, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bidan Nora, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, ini saya sangat bersyukur hari ini Bidan Nora masih berkesempatan untuk menjadi pemateri pada hari ini di kesibukan jamnya, jadwalnya masih bisa ya untuk berkenan untuk menjadi pemateri pada podcast hari ini. Nah, sebelumnya boleh tolong diperkenalkan dulu Bidan Noranya, aktivitasnya di mana dan juga disapa juga untuk sobat dokternya mungkin seperti itu. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat dokter semua. Tabi pun. Iya Ya. pun, Masya Allah, Lampung sekali ini ya, Masya Ya. Allah. Salam khas kita di Lampung ya, Iya, Dok. Masya Allah. Oke. Izin memperkenalkan diri, Sobat Dokter. Saya Nora Isa Trinovadela. Kebetulan saya bertugas di Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, jurusan kebidanan sebagai salah satu dosen pengajar. Saya juga sebagai praktisi konselor menyusui karena kami juga ada program manajemen laktasi ya di jurusan kebidanan. Jadi untuk sementara aktivitas hari-hari hanya itu gitu ya. Baik, Masya Allah. Ini berarti aktivitasnya dosen juga ya, Bu Bidan ya? Ya, Masya Allah. Ini pekerjaan yang mulia. Semoga pekerjaannya menjadi amal jariah untuk Bidan Nora ya. amin. Amin, amin, Terima ya Rabbal kasih. alamin. Baik. Baik, kita mulai saja Beda Nora ya untuk mempercepat waktu Oke, ya. Masya oke. Allah. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang ASI dulu. Ini kan kalau misalkan dilihat ASI sendiri udah banyak orang tahu bahwa ASI itu air susu ibu. Cuman belum tentu semua orang tahu tentang manfaatnya. Nah, kalau boleh tahu yang jelaskan terlebih dahulu tentang ASI itu apa dan juga untuk manfaatnya seperti apa Beda Nora. Oke. Jadi gini, sebelum kita masuk ke manfaat, mungkin kita eh, flashback sedikit ya ke Baik. belakang. Karena kalau ASI ini rasanya eh, semua ibu, semua sobat-sobat rasanya di sini pasti sudah tahu, sudah paham. Tapi mungkin ada hal-hal yang bisa kita sharing sedikit ya, bukan bukan menggurui ya, sobat-sobat ya. Mungkin kita di sini sharing-sharing aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi ASI ini adalah makanan paling sempurna yang diciptakan Allah, yang dititipkan lewat ibu-ibu. Nah, jadi kita di sini kita sebagai ibu-ibu apa ya, harus sangat merasa bersyukur gitu karena kita yang dipercaya oleh Allah untuk dititipkan ASI gitu. Karena ASI ini saking hebatnya ASI itu kita sebut air dari surga. Masya Allah. Itu. Jadi ibu-ibu harus bangga nih jadi istilahnya galon yang dititipin. Masya Gitu Allah. ya. Betul, Istilahnya betul. kita jadi galon nih yang Allah percaya dititipin lewat kita untuk bayi kita. Nah, saking pentingnya ASI itu sampai disebutkan di Al-Qur'an. Hmm, Ada beberapa ayat ya, mungkin kalau yang secara umum itu ada di Al-Baqarah 168 itu untuk yang pemberian makanan sehat. Kemudian kalau yang khususon spesifik di ASI-nya sendiri itu ada di Al-Baqarah 233 ya kalau nggak Masya salah Allah. ya. Sampai disampaikan bahwa ayo deh para ibu-ibu hendaknya menyusui setidak-tidaknya 2 tahun untuk Dua eh, tahun. pemberian kesempurnaannya. Nah, gitu. Jadi supaya kita semangat nih, ayo mulai sobat-sobat dokter, mulai dari yang ciwi-ciwi, yang ABG, yang eh, masa reproduksi ibu-ibu itu untuk supaya semangat.
Jadi kalau kita dari awal sudah punya semangat untuk memberikan ASI, insya Allah, Allah mudahkan untuk pemberian ASI gitu. Baik, berarti kita sudah menjelaskan bahkan penjelasan tentang manfaat tentang ASI ya Bidan Nora ya. Iya, Apalagi tadi ya air dari surga tuh Masya Allah, iya, Masya Allah. betul. Sementara Jadi manfaatnya sendiri banyak dok. Jadi yang iya, seperti untuk menjaga kesehatan bayi, memperkuat sistem imun tubuh bayi, meminimalisir resiko alergi, meningkatkan perkembangan kognitif bayi, kemudian menjaga kesehatan ibu, menjaga kesehatan mental ibu. Nah, jadi jangan salah, tidak hanya untuk bayi, tapi ke ibunya juga sangat banyak manfaatnya, terutama ke kesehatan mental dan satu mungkin yang paling sangat disukai oleh ibu-ibu, menjaga berat badan ibu. Masya Allah. Wah ini sensitif sekali. Nah, itu kayaknya yang paling disukai deh sama ibu-ibu gitu ya. Iya, iya. Kemudian juga sebagai kontrasepsi alami gitu Oh, nanti. Masya Allah. Berarti manfaatnya, ingat nih Sobat Dokter, manfaatnya bukan cuma buat bayi, ternyata buat ibunya sendiri juga Yes, bermanfaat ya. betul Masya dok. Allah. Ya, Nah, kalau misalkan ASI, kita tidak lepas dengan istilah kolestrum. Itu ya. ASI yang berwarna kuning di awal-awal. Nah, itu takutnya Sobat Dokter di sini masih ada yang belum paham nih, kolestrum itu apa. Bahkan takutnya dibilangnya ASI yang udah basi, karena warnanya beda, Yes, nggak putih seperti itu. Nah, mungkin boleh betul. tahu dijelasin tentang kolestrum itu apa, dan apa sih manfaat penting dari kolestrum? Nah, oke. Jadi gini, sobat dokter. Eh, dari seluruh apa ya komponen ASI, nah inilah hebatnya ciptaan Allah ya. Allah menciptakan itu sesuai dengan kebutuhan. Begitu ASI keluar, dia akan berbentuk kolostrum. Di Masya mana Allah. kolostrum ini kadang kala kasihan. Si kolostrum suka dikira susu basi sehingga sama ibu-ibu tadi dibuang Iya, gitu ya. iya. Nah, itu yang banyak terjadi di masyarakat karena kurangnya pemahaman. Tapi kalau di sini saya yakin sobat-sobat dokter pasti sudah paham lah ya bahwa kolostrum itu eh, ASI awal di mana dia kandungannya paling banyak dan paling tepat untuk bayi. Kenapa diciptakan Allah demikian? Karena saat bayi baru lahir, dia tidak membutuhkan banyak, tidak bukan kuantitas yang dibutuhkan, melainkan kualitas. Nah, kualitas itulah yang akan di apa ya dimasukkan dalam kandungan kolostrum, di mana manfaatnya itu paling utama itu untuk daya tahan tubuh bayi. Kemudian juga bisa mendukung pencernaan, kesehatan pencernaan, kemudian menjaga atau menghindari penyakit kuning, kemudian juga meningkatkan tumbuh kembang bayi, mengatur suhu tubuh, dan membantu pengeluaran mekonium. Sehingga mekonium pada bayi itu akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih lancar dikeluarkan dari tubuh bayi. Karena dibantu oleh si kolostrum tadi. Nah, itulah ya kita singgung lagi bahwa sesempurna itu Allah ciptakan. ASI mulai dari kolostrumnya, sehingga hebatnya ASI itu sesuai dengan kebutuhan bayi tuh. Bayi baru lahir, dia nggak butuh yang lain-lain. Somai, cilok, nggak perlu deh. Langsung butuhnya ASI gitu ya Nah, Bidanora ya. gitu. Masya Kolostrum Allah. it's okay. Nah, gitu. Jadi, jangan sampai kolostrum dibuang. Betul. Karena dia tidak akan berulang. Dia hanya keluar di awal pemberian ASI. Begitu fasenya terlewati, sudah. Dia tidak akan dibentuk kembali. Makanya jangan sampai kolostrum itu terbuang atau tidak diberikan kepada bayi. Gitu, sobat. Nah, Sobat Dokter nih, tadi ada yang kayak ada kata-kata yang saya kutip. Kolestrum it's okay, itu penting tuh ya. Jadi kolestrum jangan dibuang ya. Betul. Kolestrum itu adalah cairan pertama yang warnanya kuning ya Bidanora Ya, biasanya ya. betul-betul. Nah, itu nggak boleh dibuang. Nah, tadi kita sudah dijelaskan Bidanora tentang ASI apa dan juga kolestrum manfaatnya seperti apa yang sangat banyak. Nah, mari kita coba kita hubungkan dengan materi kedua karena ini sangat berhubungan, yaitu tentang inisiasi menyusui dini yang saya yakin eh, beberapa orang masih asing dengan kata-kata ini Bidanora. Nah, kalau boleh tolong dijelaskan IMD seperti apa dan juga manfaat dari IMD sebenarnya seperti apa saja. Oke. IMD sendiri ini sekarang menjadi program pemerintah. Saking pentingnya IMD, ternyata dalam proses manajemen laktasi atau pemberian ASI, itu komponen terpentingnya itu adalah IMD. Di mana Hmm, IMD itu proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya
dan tidak dituntun. Jadi bayinya diletakkan di dada ibu. Jadi Nah, langsung ditaruh gitu ya Bidan Nora ya? betul. Nah, Hmm. ini sangat membutuhkan peran serta dari tenaga kesehatan. Hmm, hmm. Ya, karena eh, biasanya kalau masyarakat umum kan tidak tahu ya, belum belum paham betapa pentingnya IMD gitu. Nah, sementara kalau kita yang tenaga kesehatan mesti tahu. Makanya oleh pemerintah saat ini dijadikan program. Jadi dimasukkan di program-program itu baik PMB, praktik mandiri bidan, di rumah sakit, di klinik, itu sudah dimasukkan program IMD. Jadi rumah sakit protap awal itu IMD harus dilaksanakan. Walaupun pada pelaksanaannya itu nanti bergantung dari regulasi masing-masing tempat gitu. Baik, ini berarti IMD ini bahkan jadi program pemerintah ya, Bidan Nora ya? Saking pentingnya Saking pentingnya, Masya Allah. Nah, itu. kalau INB tadi kan langsung ditempel. Ini tuh hal yang menarik sebenarnya. Maksudnya bayi saat lagi baru lahir, dia tidak tertukar tuh dengan puting tetangga. Jadi langsung kenal sama ibunya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bidanora, sebenarnya apa saja faktor-faktor yang membuat bayi itu jadi mengenal bahwa ini tuh puting susu ibunya loh, bukan puting susu yang lain seperti itu. Oke, pertanyaannya excellent ya. Takutnya kan ketukar bisa. Betul, atau puting bapaknya nanti dia. Astagfirullah. Memang ada Masya beberapa Allah. faktor ya, faktor yang menyebabkan bayi itu mampu menemukan puting ibunya saat mulai menyusui. Itu ada tiga faktor utama, faktor sensory input, kemudian central komponen, motorin, dan motorik output. Itu sendiri dalam sensory input itu ada beberapa indera yang dilibatkan. Jadi ada indera penciuman, ada penglihatan, ada pengecapan, ada indera pendengaran, bahkan indera perasa. Karena begitu saat bayi diletakkan di dada ibu, dia mulai akan mencari bau ibunya. Oh, bau ibunya. Kemudian suara ibunya. Karena suara yang familiar didengar oleh bayi itu di dalam rahim itu adalah detak jantung ibu. Ibunya. Nah, jadi bayi suara yang sangat familiar dari dalam kandungan itu adalah detak jantung ibunya, bau ibunya, kemudian kalau melihat mungkin begitu dilahirkan baru bisa melihat ya, tapi kalau di dalam kan belum ya. Ya. Kemudian indera pendengaran dan indera perasa. Makanya pada bayi yang baru dilahirkan itu bagian tangannya tidak dikeringkan karena nanti si bayinya akan mencium bau air ketuban yang masih ada di tangannya. Itu dia akan bergerak perlahan mendekati puting. Jadi bayinya jangan disodorkan ke puting, tidak perlu. Bayinya cukup ditengkurapkan di dada ibu dengan bagian kepala menoleh ke salah satu payudara. Jadi jangan juga ini ya, kalau Jadi istilahnya tengkurapnya ini lubang hidungnya nanti bisa tertutup. Jadi dimiringkan gitu. dimiringkan ya. Oh, jadi Ya, itu itu sensory input. Kalau untuk yang oh, sentral komponen itu otak bayi baru lahir itu sudah siap untuk segera mengeksplorasi lingkungan dan lingkungan yang paling dikenalnya adalah tubuh ibunya. Nah, itu sentral komponen. Dan memang eh itu kembali lagi ya, Dok, bahwa memang sempurnanya ciptaan Allah ya. Ya artinya memang begitu bayi lahir itu bayi dalam siaga satu. oh Nah, langsung ya. jadi begitu bayi lahir itu bayi dalam siaga satu di mana semua indranya itu mulai, kemudian otaknya sudah siap untuk menerima rangsangan. Makanya pada kita di sobat muslim ya, mungkin sobat dokter yang muslim mungkin begitu dilahirkan memang kan kita disarankan untuk diazankan. Kan Azannya. itulah yang pertama dia dengar dan dia akan menjadi memori pertama yang didengar oleh si bayi gitu. Kemudian yang motor output itu sendiri, bayi akan bergerak, dia punya refleks. Jadi begitu ditengkurapkan, bayi akan refleks merangkak di atas tubuh ibunya dengan gerakan yang alamiah tentunya ya, tanpa kita paksakan. Jadi tidak perlu dipaksakan, cukup nanti diletakkan saja, nanti akan keluar refleks alamiah bayi untuk merangkak ke arah puting. Nah, jadi dari tiga faktor utama tadi, sensory output, central komponen, dan motor output, bayi akan bergerak perlahan menuju puting ibunya dan bapaknya. Nah, ini
Itu. Menarik nih. Jadi ternyata yang saya simpulkan berarti dari sistem ini ya, sistem apa namanya panca indera ya, Iya, yang aktif betul. ya itu penting banget dan juga tadi tadi penting juga jangan mengusap tangannya ya, tidak boleh dibersihkan dulu Ya, ya Bidanora ya. betul, betul. Baik, Masya Allah. Nah, ini kalau boleh tahu, kalau untuk dari IMD sendiri, kan kalau manfaatnya tadi sedikit udah dibahas, tapi boleh tolong dibahas lebih detail kembali, manfaatnya untuk ibu dan juga mungkin untuk bayinya sendiri. Nah, itu IMD itu seperti apa saja ya, Bidanara? Oke. Banyak sekali ya manfaat IMD ini, terutama bagi ibu dan bayi. Untuk ibunya itu bisa merangsang produksi oksitosin dan prolaktin pada ibu, sehingga oksitosin membantu kontraksi uterus, sehingga mengurangi perdarahan pasca persalinan ya, dan merangsang pengeluaran kolostrum. Oh, Jadi kolostrum tadi. ya, karena hisapan bayi pada puting ibu itu merangsang produksi oksitosin dan prolaktin gitu. Jadi di mana oksitosin sendiri kita tahu dia akan merangsang uterus sehingga membantu mempercepat eh, berhentinya pendarahan gitu ya. Benar. Kemudian kalau pada bayinya sendiri juga banyak itu memberikan kesehatan bayi, kekebalan pasif di mana bayi tadi mendapatkan kolostrum, kolostrum kandungannya, imunitas alami tubuh untuk bayi, kemudian meningkatkan kecerdasan. Oh, Nah, Masya Allah, Masya kalau kita Allah. bicara meningkatkan kecerdasan, kok bisa ya hanya proses IMD meningkatkan kecerdasan? Itu tadi yang saya sampaikan bahwa bayi dalam kondisi siaga satu, Siaga di satu. mana semua panca inderanya, otaknya itu sudah siap menerima rangsangan. Nah, bayi siap untuk menerima rangsangan. Kita fasilitasi untuk pemberian rangsangan, di mana semua panca indera, refleks tubuh, dan otak itu kita rangsang. Sehingga dengan demikian bisa meningkatkan kecerdasan dibanding bayi-bayi yang tidak dilakukan IMD. Gitu. Masya Oke, kemudian Allah. juga membantu bayi mengkoordinasikan refleks hisap, refleks telan, dan bernafas. Karena bayi baru lahir tentunya sudah disertai dengan refleks, tapi itu akan lebih membantu mengkoordinasikan hisap, telan, dan nafas. Karena tidak bisa ya, kita tidak bisa menelan sambil bernafas ya. Iya, nggak bisa. Oke, kemudian juga yang paling utama dan utama itu meningkatkan bonding. Hmm, Bonding attachment antara ibu dan bayi itu saat pertama. Nah, saat pertama bayi dilahirkan ke dunia, bonding attachment-nya itu dengan ibunya. Sehingga untuk ke depan itu lebih mudah. Kedekatan ibu dan bayi itu lebih mudah terjalin. Masya Gitu. Allah. Ini Ini berarti tadi banyak ya. dijelaskan banyak banget ya Bidanora ternyata ya. Ini karena ini sangat disayangkan kalau ternyata ada aja orang-orang ataupun sebuah dokter yang masih belum tahu tentang IMD. Ternyata manfaatnya sangat-sangat Betul. banyak tadi untuk Betul, ibunya betul. dan juga untuk bayinya. Bayinya. Nah, ini kan dari semua manfaat yang banyak tadi, tentu kita harus memerlukan cara ataupun tata laksana yang benar dan tepat agar manfaat dari IMD ini optimal didapatkan oleh ibu dan juga untuk anak. Nah, kalau boleh tahu tata cara ataupun apa namanya tata laksana ataupun cara apa yang baik atau yang tepat untuk proses IMD ini? Hmm. Ya, memang betul untuk mendapatkan semua keuntungan tadi tentu caranya harus benar ya. Gitu. Iya, Oke. Jadi untuk yang pertama itu kontak kulit. Prinsipnya kontak kulit. Jadi skin to skin antara ibu dan bayi. Jadi segera setelah bayi dilahirkan itu ditengkurapkan di dada ibu dengan kepala menghadap ke salah satu payudara. Kemudian nanti difasilitasi, artinya diberi waktu bayinya untuk mencari puting. Jadi pencarian puting bayi akan bergerak ke arah puting payudara sambil dia akan menjilati kulit ibu. Nah, itu tidak hmm, apa-apa. Dan proses ini membutuhkan waktu yang kita tidak bisa samakan antara bayi satu dengan bayi yang lain gitu. Jadi tidak apa-apa difasilitasi saja. Jangan sampai artinya kita sebagai tenaga kesehatan menjaga jangan sampai bayinya kedinginan, jangan sampai bayinya jatuh. Begitu juga dengan ibunya gitu kita jaga kenyamanannya. Kemudian nanti perlahan-lahan bayi akan mulai menyusu setelah dia menemukan putingnya. Jadi dengan refleks tadi, refleks alamiah dia akan bergerak sampai ke arah puting dan itu menghisap puting dan kita biarkan. Jangan sampai ada aktivitas yang mengganggu. Artinya, kalaupun dingin kita boleh selimuti.
ibu dan bayinya kita selimuti, kita jaga, jangan sampai bayinya jatuh, dan ibunya juga jangan sampai terlalu lelah sehingga mengganggu juga gitu. Oke, berarti ya kita buat nyaman ya intinya ya Bidanora Yes, ya, kita betul buat nyaman betul. ya untuk dari baik sisi bayinya maupun ibunya seperti itu. Ya, betul. Nah ini kan tadi kan ada tata cara yang benar. Nah ada nggak nih, misalkan ada kebiasaan yang salah nih yang biasa dilakukan oleh baik mungkin dari ibu-ibu dari sobat dokter sendiri ada yang salah nggak nih kalau proses IMD seperti itu? Apakah ada yang biasa dilakukan kesalahan-kesalahan sedikit-sedikit gitu ada nggak ya Bidanora? Good question ya. Iya, takutnya kan ini kan penting juga ternyata, oh ini ternyata salah, kirain benar, kayak gitu. Betul, iya betul betul. Nah benar, ini terkadang masih ada beberapa yang melakukan kesalahan. Jadi mungkin rasionalnya kalau bayi telanjang dalam posisi tidak memakai bedong akan kedinginan sehingga inisiatif dong di bedong gitu kan. Padahal tidak perlu karena justru perlekatan kulit ke kulit, skin to skin antara bayi dan ibu itu akan menjaga suhu tubuh bayi, karena suhu tubuh ibu akan ditransfer melalui kulit ke suhu tubuh bayi, sehingga suhu tubuh ibu juga akan menjaga suhu tubuh bayi, jadi tidak perlu dibedong. Yang paling penting itu adalah skin to skin. Jadi kadang-kadang mungkin karena takut ya, takut bayinya Ya, kedinginan, jadi bayinya dibedong gitu. Atau ibunya juga dilapisi dengan baju, takut ibunya kotor kena cairan ketuban dari bayi gitu, ya. sehingga ibunya juga memakai alas baju gitu. Nah, hal-hal demikian yang kadangkala skip gitu, atau masih terjadi kesalahan. Padahal pentingnya IMD itu adalah skin to skin. Nah, Oh, kulit Masya ke Allah. kulit. Nah, itu yang harus tetap diperhatikan gitu. Jangan sampai IMD-nya dilaksanakan tetapi hasilnya jadi kurang maksimal Hmm. karena cara yang salah gitu. Nah, ini harus digarisbawahi ya bahwa tadi skin to skin itu yang tadi Ya. intinya tuh. Jadi tidak boleh kita biasanya malah membedong bayinya ataupun dikasih pelindung ibunya biar nggak Alas, kena ya, cairannya seperti itu Bidanora ya. ya, ya, ya. Oke. Nah, kalau untuk IMD sendiri ini waktunya butuh berapa lama ya waktu awal-awal? Apakah perlu 5 menit cukup atau sampai setengah jam atau sampai senyamannya ibu dan juga bayinya seperti itu? Oke. Memang kalau untuk secara program kita memang menyarankan itu 30 sampai 1 jam karena dengan pertimbangan bahwa setiap bayi kan membutuhkan waktu yang berbeda. Jadi ada yang mungkin 5 menit sudah dapat ke putingnya, ada yang 15 menit baru mendapatkan puting ibu. Jadi memang kita fasilitasi setengah jam sampai 1 jam. Itu juga memperhatikan kondisi ibu. Kalau memang ibunya terlalu lelah, kemudian tidak memungkinkan, ya mungkin setengah jam cukup. Tapi kalau memang ibu nyaman, bayi nyaman, kemudian kolostrum sudah keluar, it's okay sampai 1 jam tidak apa-apa gitu. Karena memang idealnya 30 sampai 60 menit gitu ya. Oke, 30 sampai 60 menit. Nah, Ya, tadi pertanyaannya nih ada hal yang perlu kita bahas bahwa pas lagi mau IMD kan kita harapannya waktu lagi IMD saat bayi ditaruh dia langsung menyusui seperti itu. Nah, kalau kasusnya tiba-tiba ternyata ASINya nggak keluar nih Beda Nora. Nah, itu apakah ada tata laksana yang harus dilakukan setidaknya untuk merangsang lah biar ASINya keluar seperti itu di awal-awal? oke. Nah, ini juga penting. Good question ya. Jadi memang betul, tidak semua ibu-ibu itu begitu menyusui itu langsung ASINya keluar atau kolostrumnya keluar. Betul sekali. Banyak sekali terjadi di mana saat bayi sudah menemukan puting ternyata zong gitu ya. Iya, Ya, nggak keluar ternyata. ya terjadi gini. Tetap diteruskan. Mm, 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 Jadi, mm. stimulasi terbaik bagi pengeluaran ASI itu adalah rangsangan hisap yang dilakukan oleh bayi. Baik, baik, baik. Semakin bayinya lama menyusu menyedot puting susu, itu semakin baik untuk cepatnya pengeluaran ASI. Kadangkala seperti ini, ASI sudah diproduksi, tetapi belum bisa dikeluarkan. Jadi si pengeluaran dan produksi ASI itu dua dua hormon yang berbeda. Jadi dua peran hormon yang berbeda. Jadi kalau untuk si produksinya sendiri itu dominan si oksitosin, sementara pengeluaran kan ada di prolaktin. Jadi hisapan si bayi itu merangsang oksitosin dan prolaktin tuh. Oh, Makanya Masya Allah. jadi jangan putus asa nanti ibu-ibu.
ah ini zong, ASINya belum keluar, udah deh nanti dulu kasih dulu dengan Susu formula susu formula. misalkan. Iya, Nah, iya itu dia tuh biasanya tuh. hmm. Jangan, jangan. Jadi saat bayinya menghisap, belum ASI belum keluar, teruskan. Karena hisapan itulah yang nanti akan menjadi rangsangan yang menstipulasi otak untuk berkasih kode nih. Yuk keluarin ASINya. Itu bayinya sudah butuh. Nah, Hmm, itu kebesaran Allah ya. Masya Di Allah ya. mana bayinya menghisap, kok hisapan itu diteruskan tuh ke batang otak, langsung di kode tuh si otak kode. Keluarin deh ASINya. Bayinya udah ready. Nah, Oke, gitu. oke, oke, oke. Nah, Berarti sementara jangan putus asa ya Bidanora ya, betul jangan, ya? jangan. Oke, Dan oke. jangan berpikiran juga bahwa nanti bayinya kelaparan. Mm-mm, mm-mm. Jadi gini, bayi baru lahir itu dalam 1 kali 24 jam, bahkan sampai 2 kali 24 jam, itu masih bisa bertahan. Oh, Karena Masya Allah. Allah titipkan tuh si makanannya di hati. Jadi Allah simpen tuh makanannya sehingga dia bisa memetabolisme kebutuhannya sendiri. Jadi jangan buru-buru langsung, ini udah 6 jam bayinya ASINya belum keluar, kasih sufor. Nggak perlu. Makanya kadang-kadang kita suka nonton berita ya, keajaiban Iya, gitu ya istilahnya. Bayi ditemukan 1 hari, 2 hari, tiga masih hari. hidup gitu ya. Iya, Nah, betul, 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 betul. itu kebesaran Allah. Jadi Masya Allah. glikogennya disimpan dalam hati nih, makanan bayi disimpan Allah dalam hati. Dan nanti saat dibutuhkan dia akan dimetabolisme. Jadi tidak perlu buru-buru. Bayi 6 jam. Ini udah 6 jam, nanti bayinya lapar. Atau Iya, ini udah 12 jam, kasihan nanti. Kasih sufor. No. tahan dulu, tahan dulu. Oke, biarkan Betul, dulu. betul. Tidak apa-apa, dia tidak akan kelaparan karena ada simpanan cadangan makanan yang disimpan. Nah, itu balik lagi ya, kebesaran. Masya Allah, ini kebesaran Allah ya, Iya, Bidanora ya. betul. Jadi, itu tadi. Teruskan. Kalaupun ASI belum diproduksi, jadi kita bidan juga bisa periksa nih. Iya, Oh iya, kita begitu dihisap, ASI belum keluar. Kita periksa apakah sudah terproduksi. Jadi dipalpasi nih, bagian payudaranya kita raba. apa Kalau dia memang, raba-raba, ditekan-tekan iya, gitu kali ya. nanti kalau teraba seperti anggur, seperti kumpulan anggur ya, Mm-mm, mm. istilahnya bulat-bulat. Nah itu, Bulat-bulat. ya itu lobus yang sudah terisi oleh ASI. Jadi sabar. Jadi mungkin hanya butuh proses pengeluarannya saja yang butuh waktu. Tapi ASINya sudah ready nih sebenarnya. Iya. Di dalam payudara sudah ready. Tapi untuk proses pengeluaran ASINya itu yang butuh waktu. Dengan cara apa? Hisapan pada puting ibu. Penyebabnya. Nah, itu Baik. yang terbaik. Tidak ada stimulasi terbaik selain hisapan pada puting ibu. Jadi, teruskan saja, bayinya tetap disusui, nanti otaknya akan kasih perintah bahwa bayi ready, ASI pun harus ready dikeluarkan. Gitu, sobat dokter. Kalau misalkan dipijit-pijit gitu bisa nggak Bidanora? Maksudnya membantu nggak kalau kita massage gitu? Boleh, Boleh tapi juga ya. boleh bisa juga. eh Kalau memang bayinya sudah lelah ya, kita katakan sudah lelah atau mungkin tertidur, bisa. Upaya lain itu bisa dengan kompres hangat dan Oh, dingin. kompres hangat, baik, baik, Kompres baik. hangat, Dan kompres dingin dingin ya. bergantian ya. Oke, Kompres hangat, kompres dingin, kemudian lakukan pemijatan pada bagian-bagian yang seperti anggur tadi. Nah, itu juga bisa membantu. Tapi tetap the best stimulasi itu hisapan bayi. baik, baik, baik. Masya Allah. Berarti tadi poin pentingnya yang paling penting hisapan bayi Bidanora ya. Ya, Baik, betul. Masya Allah. Nah, ini kalau misalkan tadi dari A sampai Z sudah dijelaskan manfaatnya dan juga tata laksana yang baiknya seperti apa agar kita optimal nih dapat manfaatnya. Cuman yang mau jadi pertanyaan dari saya ini, kalau misalkan apa namanya proses IMD ini apakah wajib diberikan ke semua bayi maupun ibu atau mungkin ada hal-hal tertentu yang baiknya, oh IMD kita tahan dulu deh, jangan dikasih dulu karena kondisinya lagi tidak memungkinkan seperti itu. Nah, apakah ada kondisi-kondisi seperti itu, Bidanora? Hmm. Ya, betul sekali. Memang pada kondisi terbaik itu memang segera dilakukan. Tetapi ada hal-hal yang kadangkala menjadi kendala dan tidak memungkinkan. Contohnya misalnya pada faktor ibu, ibu yang terlalu kelelahan atau ibu dengan penyakit jantung bawaan atau Oh, dengan preeklamsi. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, ya memang kita skip ya. Kita bisa kita
undur pemberiannya atau tahapan itu di skip karena memang kondisi pada ibu yang tidak memungkinkan. Tapi bisa juga dari faktor bayinya. Misalnya bayinya kejang-kejang atau Hmm. hipotermi atau kondisi-kondisi bayi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan itu juga kadang-kadang menjadi faktor penghambat gitu ya. Dan kadang-kala juga ada kelainan pada anatomi fisiologi si payudaranya ibu. Misalnya pada puting tenggelam, bayinya gimana disuruh Hmm. cari puting kalau Ya, putingnya betul tenggelam, betul nanti betul malah betul. bingung puting gitu kan. Iya iya iya. Benar benar Nah, ya benar jadi benar. pada kondisi-kondisi tertentu seperti ini yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan atau waktunya yang dipending. Nah, ini yang kadangkala kita juga tidak bisa memaksakan gitu ya, sobat dokter gitu. Baik, Masya Allah. Berarti emang ada hal-hal ya Bidan Nora ya yang kita harus perhatikan. Jangan juga nggak usah kita paksain juga ya Bidan Nora ya. Kalau Iya, ternyata bayinya ternyata betul. kejang tiba-tiba seperti itu, ya Ya, tidak bisa kita tetap pending dulu seperti itu. ya. Oke, Masya Allah. Ini Bidan Nora, ini saya sangat bersyukur nih pada hari ini. Alhamdulillah sudah diberikan penjelasan ya kepada sobat dokter. Saya pribadi juga ini banyak ilmu buat saya ya. Apalagi buat sobat dokter sekalian ya. Ini sudah begitu banyak ilmu tentang ASI dan juga tentang IMD ataupun inisiasi menyusui dini. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih Widanora atas waktunya ini. Alhamdulillah sudah sangat banyak penjelasannya dan sebelum ditutup mungkin Widanora ada sedikit mungkin ada kesimpulan mungkin buat Widanora dari Widanora untuk sahabat dokter sekalian mungkin mangga silakan. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih, merasa tersanjung di sini bisa diajak bergabung di eh, podcastnya Arah Dokter ya. Iya betul. Oke. Mungkin saya ada sedikit closing statement ya dok ya. Jadi untuk kita semua, seluruh wanita di Mayapada, itu kita harus merasa sangat bersyukur. Kita diciptakan Allah menjadi ibu-ibu yang dikasih kesempatan untuk dititipi air dari surga. Yang itu, di mana itu merupakan makanan terbaik bagi anak kita, gitu. Jadi, jangan gantikan dengan air dari sapi atau dari Betul betul. ya, jadi Ya, jangan digantikan. Jadi kita harus berbangga, kita harus berupaya untuk menjadi apa ya, pengantar amanah. Jadi Allah berikan amanah, kita harus sampaikan amanah tersebut terhadap bayi-bayi yang memang Allah titipkan ke kita. Jadi gitu dan semoga juga sukses terus ya Dokter Rian. Semoga arah dokter menjadi apa ya eh amal jariah, amal amin, soleh. amin, Jadi Masya Allah. ini kita bersama lah ya. Amin ya robbal alamin. Amin, baik. Terima kasih banyak Widanora. Ini saya juga mengucapkan doa juga untuk Widanora. Semoga yang sudah dijelaskan tadi menjadi amal jariah buat Widanora. Amin, amin, ya Amin, rabbal amin ya alamin. robbal alamin. Nah, ini untuk sobat dokter sekalian mungkin nih ada yang ini kan kita tidak bisa bertemu langsung ya kita lewat lewat virtual seperti ini ya dan mungkin sobat dokter ada yang mau bertanya nih Bidan Nora. Nah, ini boleh banget nanti bisa langsung ditulis saja di kolom komentar YouTube-nya nanti 5 penanya tercepat akan saya sampaikan pertanyaannya ke Bidan Nora. Nanti jawabannya akan saya tuliskan di kolom komentar tersebut. Oke, sekali lagi Bidan Nora saya mengucapkan terima kasih dan juga jangan bosan ya Bidan Nora. Oh enggak, Nanti kalau ada kesempatan waktu lagi, waktunya boleh menjadi pemateri kembali ya siap Bidanara ya. insya Allah. Siap, Masya Allah. Oke. Baik, Alhamdulillah. Sekian untuk podcast kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.